Mungkin awalnya gue ceritain dari hari Sabtu aja kali ya. Awal kejadiannya nih ya? Nah, awal kejadiannya hari Sabtu. Sab, gue pengen curhat. Lu bisa nggak datang ke kosan? Di hari Minggunya datang dia. Datang ke kosan gue di Tangerang, nangis-nangis Yud. Nangis-nangis ya? Nangis-nangis. Sab, maaf. Gue kayaknya udah nggak sanggup. Gue kayaknya udah nggak kuat. Oke. Gue kangen bokap. Kayaknya gue pengen ikut sama bokap gue aja deh. Maafin gue ya, Sab. Bokapnya kemana emang? Bapaknya udah nggak ada Yud. Udah nggak ada? Gue lagi coba buat nyari kontak, mau ngechat teman gue yang rumahnya deket situ. Dia ngirim voice note. Voice note apa? Dia ngirim voice note ke gue. Bang, tolong Bang, juga ada suaranya, gue takut. Sab, pokoknya gue mau lu jadi temen gue sampai gue mati. Gue lagi megang pisau dong. Bisikan di kuping gue tuh, tusuk. Anjir. Potong. Lagi bawa motor, tabrakin aja. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Kalian pernah dengar nggak istilah kata cinta sampai mati? Nah, ternyata kata-kata ini bukan hanya bualan semata. Akan tetapi ini adalah kejadian yang nyata. Nah, kejadian ini dialami oleh salah satu kawan gua yang dimana gua kenal orangnya dan gua pernah bersama dia. Cerita ini bukan gua yang akan menceritakan. Ada salah satu rekan gua yang dimana beliau ini adalah orang lama sebenarnya di misteri kita. Beliau yang menyaksikan langsung dan juga melihat langsung kejadiannya seperti apa. Dan kita telah bersama Bang Satria. Sehat. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Wah, udah lama ya kita ketemu ya? Udah terakhir ketemu itu pas di Rahmet kayaknya. Di Rahmet, yang kata kita konten rumahnya Rahmet Angker ya? Sekarang kan gue udah balik lagi ke Cilangsi, jadi sekalian lah mampir ke sini. Nah, pas banget nih. Waktu itu kan, ya gue pernah dengar kabar lah tentang, kita sebut aja si A. Ya. Inisial aja ya, biar tidak menyinggung siapapun. Karena ini si A ini adalah teman kita berdua nih. Yang dimana kita pernah ngopi bareng, nongkrong bareng. Dan kita pernah bercanda bareng lah. Iya. Nah, ini gue sedikit agak shock sebenarnya awal mula mendengar cerita ini. Dan bahkan gue pun taunya bukan langsung di kejadian. Gue taunya dari status. Iya, Lu yang lu status upload di Instagram maupun di WA. Gue tanyakan ternyata kejadiannya seperti ini. Dan jujur aja, anjing gue gak habis pikir. Kok bisa gitu. Karena sosok yang kita kenal ini kan, dia termasuk orang yang ceria. Benar. Periang lah. Periang. Dia sosok orang yang selalu mencoba untuk mencairkan suasana. Benar. Nggak pengen ngelihat temennya ini galau, ada temen yang sedih pasti selalu dia bikin biar temen itu ketawa. Ya happy ya. Iya. Walaupun memang terkesan dia tuh pendiam. Kesannya ya kalau orang baru kenal dia mungkin dia kesannya pendiam. Iya. Tapi sebenarnya tuh dia orangnya suka membawa suasana tuh yang bisa dibilang tiba-tiba happy gitu. Karena candaan-candaannya seperti itu. Ya. Nah, itu dia makanya salah satu yang bikin gue shock. Nah, lu kan ada di kejadian langsung ya, dan lu pun katanya sempet kontek-kontekan. Bahkan juga ada firasat-firasat lah sebelum kejadian tersebut. Boleh nggak nih kita sharing ya, sharing ceritanya? Boleh. Yang dimana ini anjir gua sendiri aja nggak habis pikir. Boleh, silakan. Tapi sebelumnya di sini ya, sebelum gua menceritakan ini disclaimer dulu buat teman-teman semua. Karena hal yang terjadi ini bukanlah hal positif yang bisa ditiru sama teman-teman semua. Tapi ada beberapa pesan yang bisa kita ambil. Jadi gue minta buat teman-teman semua disimak dengan baik, ya kan? Diserap hal-hal yang positifnya, hal-hal yang negatifnya dibuang. Ya. Karena yang dikhawatirkan hal ini terjadi lagi di luar sana. Ya. Motivasinya gue menceritakan ini juga untuk
mengkampanyekan kita harus peduli dengan kesehatan mental. Benar. Kita Pesan juga ya. Pesannya, kita harus peduli dengan teman kita. Karena kita nggak pernah tahu nih, teman kita ini lagi ngerasain apa. Makanya kita mesti bisa peduli sama temen lah ya. Temen lagi murung, kita harus temenin dia. Jangan malah kita ledekin. Mungkin awalnya gue ceritain dari hari Sabtu aja kali ya. Awal kejadiannya nih ya. Nah, awal kejadiannya hari Sabtu. Jadi waktu itu Yud, di hari Sabtu itu, dia itu sempat nelpon gua siang-siang. Siang-siang nelpon gua. Dia bilang pengen cerita. Cerita sama lu. Pengen menceritakan sesuatu. Saat gue pengen curhat, lu bisa nggak datang ke kosan? Oke. Karena posisi itu gua lagi kerja saat itu, gua nggak bisa datang. Yang lu di Tangerang itu ya? Iya, gue bilang, sorry nih, gue nggak bisa datang hari ini. Paling gue bisa datang hari Senin. Karena gue baru bisa free itu hari Senin. Dia bilang, Oh ya udah nggak apa-apa, nanti aja Senin datangnya. nggak taunya dia itu di hari Minggunya datang ke kosan gue, Yud. Oh datang dia ke sono? Nyamperin lu tuh, walaupun memang lu nggak bisa ke sono, jadi dia nyamperin. Datang ke kosan gue. Dan memang di hari Sabtu juga dia sempat cerita di telepon itu, dia bilang, Kayaknya gue bakal gagal nikah deh. karena kan memang sebelumnya nih dia sempat menceritakan dia ini mau nikah. Abis Lebaran. Iya, emang gue juga tahu kabar itu. Karena sempat kan bini gue wedding ya. Iya. Dia tuh sempat nanya-nanya paket wedding gitu. Rencana gue tadi abis Lebaran mau nikah, dia bilang gitu. Dia sempat cerita mau nikah tuh. Nah pas dia telepon di hari Sabtu itu dia bilang gue kayaknya gagal nikah deh. Nah, gue bilang lah kenapa? Gitu kan. Nggak apa-apa Sat, ntar aja deh ceritanya kalau ketemu. Ya udah ceritanya di telepon. Nggak apa-apa udah, kalau lu nggak bisa datang mah. Di hari Minggunya datang dia. Datang ke kosan gua di Tangerang, nangis-nangis Yud. Nangis-nangis. Dia bilang katanya tetap kekeh, dia bilang kayaknya gue bakal gagal nikah deh. Yakin itu dia? Soalnya dia udah menyudahi hubungan ini. Oh, jadi udah putus. Dan gue berpikir ini mah cuman gertakan doang. Jadi gue coba buat menenangkan dia ini dengan bahasanya gini. Udahlah, cewek mah emang begitu. Kalau lagi emosi emang suka tiba-tiba ngomong putus. Kita sebagai laki-laki yang harus bijak. Benar. Harus bisa bijak menanggapi si cewek ini. Benar. Kadang-kadang cewek itu kan moody ya. Iya. Mut-mutan. Jadi kadang-kadang sekarang, iya putus, besok-besoknya kepikiran lagi gitu ya. Iya. Karena gue juga paham banget kan sifatnya teman gue ini. Dia ini tipe-tipe orang yang total kontrol. Jadi dia pengen mengendalikan segala situasi itu sesuai dengan apa yang dia mau. Oh, bahasanya tuh egois lah ya. Kalau egois lebih ke jelek sih analoginya. Pengen mengkontrol semuanya lah intinya. Oke. Nah, karena memang saat itu ceweknya kan memang satu bulan ke depan mau nikah. Ceweknya ini ingin mencoba meluangkan waktu lebih banyak ke orang tua. Ya kan? Menurut gue bagus. Tapi si teman kita ini, dia nggak pengen. Dia pengennya ceweknya ini tetap fokus sama dia. Oke. Nah, dengan tuntutan-tuntutan itu mungkin cewek ngerasa risih. Pastilah risih. Ngerasa risih. Akhirnya tanpa dia sadari nyeletuk lah. Udahlah kayaknya kita udahan aja. Dan menurut gua hal yang wajar. Cewek bilang seperti itu hal yang wajar. Harusnya kita bisa lebih bijak. Benar. Nah, cuman saat yang pas dia datang ke kosan gua itu, gua coba untuk menjelaskan ini itu di hari Minggu itu tetap nggak masuk. Dia pengen coba buat ngelepas cincin tunangannya. Oh gitu. Jadi emang udah ibarat kata dia tuh udah pikirannya tuh udah gelap lah gitu. Udah kan? gelap. Disangkanya tuh udah lah benar-benar berakhir gitu sampai sini gitu. Oke. Iya. Akhirnya dia sampai mau ngelepas cincin tunangannya tuh. Dia mau coba ngelepas cincin tunangannya, nggak bisa, gue tahan. Udah jangan dilepas gitu kan. Terus gue coba buat ngalihin pembicaraan. Gue ngalihin pembicaraan, gue omongin kayak agak gendutan kayak lu sekarang. Ya kan? Ya dulu kan cowok kurus deh ya. Agak gemukan kayak sekarang, mau merit nih udah mulai bahagia kayaknya gitu kan. Dia tetap nggak peduliin itu, bercandaan gue nggak ditanggepin. Mungkin salah kali gue bercanda momennya. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian dia pulang. Yaudah gue cabut ya, pulang dia. Balik lagi ke Cibubur. Dan gue masih belum ada pikiran hal aneh-aneh di situ. Muncul firasat aneh itu di hari Minggu malam. Di hari Minggu malam itu gue posisinya lagi mau makan gitu.
Mau makan tuh. Lagi mau makan di salah satu food court. Gue kan emang biasa kalau makan tuh sambil live Instagram, Oh iya. sambil live TikTok, biar ngerasa kayak ada temennya lah. Iya, emang gue juga ngeliat lu tuh sering banget live lah gitu ya. Biar ngerasa ada temennya ya, agak Iya. narsis juga sih ya kan. Biasa. Gue baru naruh handphone, mau live nih. Itu handphone gue kayak ditabrak sama sesuatu, Maksudnya jatuh gitu? jatuh. Prak. Angin kali apa gimana? Hah? Angin kali. Nggak mungkin kalau angin bisa ngelempar handphone nyender begini, nggak mungkin angin. Nyendernya ke belakang ya? Iya, nggak mungkin angin dong, nih handphone kayak gini nih, nggak mungkin angin. Iya. Jatuh, prak, lempar. Kalau Lempar jatuhnya gitu? begini, Ah, itu masih mungkin kan? Tapi kalau jatuhnya begini nih, itu masih mungkin. oh kayak mental gitu? Ini jatuhnya, prak, Terus? nggak masuk logika di situ. Mati HP gue total, Oh HP lu ngeblank gitu langsung? ngeblank, mati total. Hmm. Gue bawalah ke counter. Hmm. Itu jam 12 malam. Gue nyari counter, untung masih ada yang buka, yuk. Dibongkar, dipasang lagi, akhirnya benar nyala. Cuman pas handphone itu nyala, ada sedikit trouble. Trouble di? Layar handphone gue itu ngeklik sendiri. Lu pernah nggak sih? Handphone lu kayak kena air, basah, itu layar error, ngeklik sendiri. Oh iya pernah. Cuman di situ gue masih belum ngerasa itu sebuah firasat. Jawaban itu nanti di hari Senin ya. HP gue itu ngeklik sendiri, masuk ke profil temen gue ini, profil Instagramnya, Foto profilnya apa? ke profilnya, Profilnya? ke Instagramnya, Oke. dan ngeklik satu foto terakhir yang dia posting. Foto yang mana? Ngeklik terus ngezoom. Iya. Di situ gue masih belum peka dengan firasat yang ada. Tapi emang di hari Minggu itu ya, dari malam menjelang sampai ke pagi, itu gue gelisah banget, Yud. Oh jadi lu sempat ada perasaan gelisah lah ya? Iya. Lu pernah nggak sih kayak gini? Ngerasa kayak ada yang hilang, tapi nggak tahu apa yang hilang. Oh iya. Kayak lu nyari sesuatu nih, kayak ada yang hilang apa ya? Nah itu gue ngerasain itu. Oke. Kayak ada yang hilang, tapi gue nggak tahu apa yang hilang. Kayak bingung sendiri gitu ya? Kayak orang linglung. Sampai akhirnya masuk ke Senin sore. Senin sore? Jadi waktu itu tuh posisi gue lagi ada di daerah Bintaro. Emang gue lagi meeting sama seseorang di situ. Rencananya abis meeting itu kita mau buka puasa bareng. Oh, waktu itu kejadian waktu puasa? Bulan puasa. Bulan puasa. Nah masuk chat dari ceweknya temen gue ini. Bang, gua ada di kosan nih. Cuman kok cowok gua nggak ada ya. Gua ketok-ketok nggak dibukain. Ya gue bilang mungkin lagi nyari takjil karena kan bulan puasa Buka nih, puasa. udah mau buka puasa. Oke. Lagi nyari takjil kali. Masih positive thinking lah ya? Enggak bang, gitu. Soalnya motornya ada. Ya nyari takjil mah kan bisa jalan kaki. Masuk akal? Nggak harus naik motor dong. Masuk akal. Gue mulai ke trigger, mulai feeling ini ada yang nggak beres. Pas dia bilang, Bang, gua takut. Soalnya gue nyium bau bangke. gue langsung coba buat nelpon temen gue ini. Buat telepon di WhatsApp. Memanggil, nggak berdering. Nggak biasanya nih anak. Nggak mungkin jam segini HP lo kebet. Gue masuk ke Instagram. Dia udah chat dari hari Sabtu. Udah chat dari Sabtu? Dia ngechat di hari Sabtu, itu nggak gue buka-buka di Instagram. Lu ketemu dia kan hari Minggu. Hari Minggu? Dia ngechat gue di hari Sabtu. Setelah selesai teleponnya itu Sabtu sekitar jam 4 sorean kayaknya dia ngirim chat itu. Isi chatnya tuh dia minta maaf. Sam, maaf. Gue kayaknya udah gak sanggup. Gue kayaknya udah gak kuat. Oke. Gue kangen bokap. Bokapnya kemana emang? Bapaknya udah nggak ada yuk. Udah nggak ada? Kayaknya gue pengen ikut sama bokap gue aja deh. Maafin gue ya, Sam. Isi chatnya itu. Chatnya? Dan dikuatkan dengan dia ngirim 3 foto yang menurut gue ini ancaman. Ancaman? Dia ngirim foto selfie dengan muka dia yang sudah tergantung, kepala dia yang udah tergantung tali, foto tali, dan kaki di foto dari atas yang udah nginjek toples. Wah. Dari situ gue langsung berpikir, ini kayaknya nggak beres deh.
Gue langsung coba telepon dulu si ceweknya. Lu gimana? Ini bang, gue masih ngetok-ngetok pintu. Oh, ceweknya di lokasi Di itu? lokasi. Gak dibuka-buka. Gue ngelihat bayangan bang. Gue takut. Gue suruh dia ke rumah RT atau ke pengurus kosan, dia nggak berani. Akhirnya gue matiin teleponnya, udah tunggu sebentar ya, gue coba ngehubungin seseorang. Gue matiin telepon. Gue lagi coba buat nyari kontak, mau ngechat teman gue yang rumahnya deket situ. Dia ngirim voice note. Voice note apa? Dia ngirim voice note ke gue. Bang, tolong bang, dia gak ada suaranya, gue takut. Setelah dia ngirim voice note itu, gue telepon temen gue tuh. Gue telepon temen gue bilang, bro, lu dateng ya ke kosan? Gue ngerasa kayaknya ada yang aneh deh. Tapi, gue minta tolong sama lo. Lu intip, lu bongkar lubang ventilasi, lu intip. Tapi jangan pakai mata. Karena gue udah feeling gak beres nih. Gue coba cocok logi ya. Oke. Ceweknya ketakutan, nyium bau bangke, Iya. selfie yang dikirim ke, Lu melalui Instagram? iya. Gila ya. Nah singkat cerita saat temen gue datang, itu temen gue ngebongkar ventilasi kan. Dia ngikutin arahan, masukin handphone dan rekam. Rekam kejadian di dalam ruangan itu? Iya, rekam scanning ruangan. Karena kan pintu belum kebuka itu ya? Pintu belum kebuka. Gue suruh temen gue itu, abis rekam, kirim. Jangan lu lihat dulu, langsung kirim ke gue. Tunggu instruksi. Karena yang gue khawatirin saat dia ngeliat, shock. Apalagi masih di lokasi, kita nggak tahu kan, kekuatan mental orang kita nggak pernah tahu. Nah. Dan bener aja saat gue ngeliat, gue yang jauh dari TKP aja lemes. Sedengkul-dengkul, sebadan badan lemes gitu. Jangan kan lu kalau gua apalagi anjir. Itu gue meeting belum kelar. Ya kan, belum deal. Lagi break dulu karena kita lagi mau persiapan mau buka puasa. Habis buka puasa lanjut meeting lagi kan. Belum ada deal-dealan. Gue langsung, belum buka puasa itu posisi masih lemes banget. Gue langsung tutup berkas, gue pamit undur diri, cabut. Karena menurut gue ini jauh lebih penting. Benar. Ini jauh lebih penting, Yud. Gua udah gagal. Gua gagal jadi temen, Yud. Dia butuh gua nggak ada. Gua nggak habis pikir sih itu. Maksudnya, kalau gua jadi lu ya, anjing patah banget hati gua, Cok. Ini teman yang biasa kita main loh masalahnya. Patah hati terbesar gua itu saat gua sampai. Saat gua sampai di sana, Yud. Ini patah hati gue yang terberat. Rasanya tuh lebih sakit daripada kita diputusin pacar. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah ngerasain kehilangan seorang sahabat. Apalagi ini sahabat yang udah gue anggap, ini keluarga gue, Yud. Gue tahu kalau lu deket banget sama dia. Ini keluarga gue. Gue tahu lu gak kuat cerita itu. Gue nyampe di sana. Itu polisi udah banyak. Makin jadi itu curiga lu ya? Gue udah sebenarnya nggak kuat sih buat mencoba untuk melihat dia untuk yang terakhir mungkin ya. Pas gue nyampe, gue ditahan sama beberapa teman-teman gue yang di sana. Jangan ke atas, kan kamar kos itu di lantai atas. Jangan ke atas. Ini udah bukan dia, bentuknya udah beda. Iya, nggak apa-apa. Gue pengen lihat buat yang terakhir. Saat gue nyampe itu posisi di kosannya itu lampunya masih gelap. Memang belum sama sekali disentuh sama polisi. Baru dibuka sama pengurus kosan, cuman polisi belum coba untuk ngutak-ngatik. Gue masuk ke situ ke atas, didampingin sama beberapa teman gue juga. Teman gue bukain pintunya. Pas gue ngeliat itu jarak nggak begitu jauh, Yud. Kayaknya cuman 4 meteran lah. Meter. Dari pintu itu cuman sekitar 4 meter. Depan mata lu ngeliat temen lu yang biasa bercanda bareng sama lu, biasa kemana-mana bareng sama lu, itu udah kaku begitu, Yud. Itu hancur dunia gue, Yud.
Wah, apa? Gue ngerasa gagal jadi temen saat itu. Gue juga jadi ikut sedih karena gue tahu orangnya gimana masalahnya. Ya jadi sedih gue. Gue langsung balik badan, dan sesuatu hal yang gue inget, yang ada di kepala gue itu cuma satu. Dia sering banget ngomong ke gue, Sat, pokoknya gue mau lu jadi temen gue sampai gue mati. Kalau gue mati nanti, gue mau lu yang ngurusin gue. Dia itu dulu sering banget ngomong itu. Itu sebelum kejadian udah lama ya? Mungkin 5 tahun sebelum kejadian, 5 tahun, 10 tahun sebelum kejadian, dia sering banget ngomong begitu, Yud. Kok bisa? Gue kenal dia dari zaman sekolah. Itu kebayang-bayang langsung di kepala gue. Mungkin ini saatnya gue untuk menuntaskan janji gue saat itu. Walaupun emang berat ya, berat Pasti, banget. Gue yakin berat tuh pasti. Karena gue sampai di titik ini, gue bisa berkarir di dunia YouTube, bisa ketemu sama beberapa orang yang mungkin besar namanya di YouTube. Kalau bukan karena dia dulunya, gue gak akan mungkin bisa itu. Ya gue inget banget tuh waktu lu pertama kali ngonten tuh sama dia kan ya. Yang dia jadi jawara-jawara. Iya, awalnya kita bikin sketsa-sketsaan. Sketsa, lucu-lucuan. Akhirnya Dan lu sempat ngajak gue waktu itu kan. Tapi dia gue ngasih gue motivasi, saat lu editing bisa, lu pengambilan gambar bisa, lu coba ngonten sendiri deh. Terus dia nunjukin videonya Bucin TV saat itu ke gue. yang sebelum lu kenal bucin tuh. Iya, nih saat kayak gini nih, kayaknya bagus lo ngonten kayak gini. Gue nggak akan mungkin kenal Bucin kalau nggak ada dia. Karena waktu itu kan emang lu gak ada kepikiran buat bikin konten horor ya. Nggak ada. Hanya buat lucu-lucuan aja. Iya, karena dia yang terus kasih gue motivasi, akhirnya gue bisa sampai di titik sekarang ini. Tapi kok saat gue sudah bisa memetik hasil, kok lu nggak ada sih? Anjir. Kenapa, Cok? Dan di situ gue ngerasa gagal jadi temen, karena saat gue susah, gue cerai sama bini gue, dia yang ada buat gue. Gue nggak ada kerjaan, dia yang selalu support gue. Gitu. Bahkan gue pernah duit sama sekali nggak megang. Itu makan dia yang ngasih makan, padahal dia juga duit pas-pasan. Dia ini tipe orang yang gue nggak mau temen gue susah. Nggak apa-apa deh gue yang susah, yang penting temen gue jangan. Dan dia tipe orang yang nggak mau kesusahannya dia itu temennya tahu. Tapi saat dia menceritakan susahnya dia ke gue, itu kan udah berarti dia percaya nih buat gue bisa ngebantu susahnya dia. Tapi gue nggak bisa bantu dia, itu yang bikin gue ngerasa gagal jadi temen Yud. Gue jadi ikut merasa gagal juga, Set. Karena gue kenal dia masalahnya. Makanya tadi di awal kan gue bilang, cerita ini ambil positifnya dan buang negatifnya. Gue gak mau di luar sana ada orang yang merasakan apa yang gue rasakan. Gue gak mau di luar sana ada seorang sahabat yang merasakan kehilangan sahabatnya, Yud. Ini bukan cerita horor, ini bukan cerita misteri, tapi kejadian ini horor, Yud, dirasain, Yud. Lebih horor jadi cerita horor, Cok. Sakit hati gue, Yud. Hancur Lebih dunia gue. sakit daripada diputusin cewek. Jadi mungkin pesannya itu aja buat teman-teman yang mungkin nonton. Lebih peduli lagi sama teman kalian. Kita nggak pernah tahu mental orang. Kalaupun emang kita mau bercanda sama seseorang juga mesti hati-hati. Kalau teman kelihatan lagi murung banget, butuh bantuan banget, temenin. Minimal dengerin cerita dia. Karena orang itu cuma butuh didengerin. Orang yang lagi banyak masalah itu cuma butuh ruang untuk dia bercerita. Butuh tempat yang bisa mendengarkan cerita dia. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi di luar sana. Cukup gue yang ngerasain itu, karena ini sakit banget, Jud. Gue sempat cerita sama lu waktu itu. Gue sampai konsultasi ke psikolog. Oh, lu sampai konsultasi ya? Karena gue ngerasa mental gue terganggu. Tuhan parah ya?
Down parah Yud. Dan memang ini ada sangkut pautnya juga dengan hal yang di luar nalar juga sebenarnya. Oh iya, lu sempet ngerasain itu? Ya, Maksudnya di luar nalar ini kayak gimana? jadi posisinya gini Yud. Waktu itu kan gue ngekos di Tangerang ya. Setelah kejadian itu? Abis gue nganterin dia ke pemakaman. Oh tapi lu udah selesaiin tugas lu ya? Udah. Dan lu udah nempatin janji lu? Bahwa lu memang nganterin dia sampai ke tempat istirahat yang terakhir? Di hari pertama saat gue balik lagi ke dunia nyata lah, ke pekerjaan. Itu malam-malam gue lagi istirahat lah. Lagi santai sambil main HP, sambil ngopi. Itu gue nyium bau parfum yang biasa dipakai. Ini si A itu. Serem kata gue. Ini parfumnya dia nih. Tapi gue masih positive thinking. Mungkin karena gue kangen aja kali, gue masih shock kali. Tiba-tiba Yud, kopi. Dia ini kan barista Yud. Oh iya. Dia suka banget sama kopi. Benar. Gue lagi ngopi, itu gelas kopi ngegeser. Wah, serius? Ngegeser. Kabur gue ke kamar kos sebelah. Sampai ngegeser gelas? Geser. Ada apa gitu? Nggak ada apa-apa di situ? Di tempat itu lu sendiri benar-benar? Gue sendiri Yud. Ngegeser. Oke, terus? Gue sampai kabur ke kosan sebelah. Gue pikir kayaknya anjir apa ini? Masih iya si setan? Tapi nggak mungkin lah. Besoknya, gue mulai diganggu sama hal-hal yang di luar nalar lagi. Apa itu? Mimpi, yang menurut gue ini mimpinya serem banget sih, cuma suara-suara doang. Suara, mimpi cuman suara? Iya. Oke, mimpi kayak gimana? Dan mimpinya cuma suara-suara doang, kayak orang teriak-teriak nggak jelas apa. Saat gue bangun, itu gue sering dengerin bisikan-bisikan aneh. Kayak gue lagi masak. Di kosan lagi masak nih. Gue lagi megang pisau dong. Bisikan di kuping gue tuh, tusuk. Oh, anjir. Potong. Lagi bawa motor, tabrakin aja. Itu terdengar di kuping lo? Jelas. Apa segitu ya? Dan gue ngobrolin ini ke nyokap. Nyokap gue bilang gini. Kak, orang yang meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri, apalagi meninggalnya di hari Sabtu, mitosnya itu dia bakal ngajak orang-orang terdekatnya. Kakak hati-hati. Wah, malah nakutin. Malah nakut-nakutin, bukan ngasih solusi dong. Malah nakutin mah ya. Ya kan? Makin sugis tuh. Makin suges gue. Akhirnya gue ngobrol sama temen gue nih. Gue ngobrol soal teror-teror yang gue dapetin. Sampai akhirnya teman gue ini nyaranin gue buat ke temennya lagi yang memang ahli psikologi. Psikologi, psikolog tuh lo ya? Gue konsultasi lah sama dia. Katanya dia bilang ini masuk ke gejala skizofrenia. Skizofrenia itu apa gejala apa? Delusi, halusinasi. Halusinasi. Karena penyesalan dan rasa bersalah yang sangat besar. Akhirnya muncul tuh ilusi-ilusi itu di kepala. Oke. Gue ngobrol itu, akhirnya dia coba untuk nyaranin berusaha untuk ikhlas. Oh, mungkin ada perasaan yang memang masih mengganjal, belum bisa lu luapin. Ya. Dan tadi di pertengahan cerita kan gue bicara soal firasat. Firasat, oke. Yang HP gue ngeklik sendiri, ya kan? Iya. Terus ngeklik ke satu foto. Ternyata dari hari Minggu itu dia sudah memberikan firasat kalau dia udah nggak ada melalui handphone. Ini gue cocok logi aja ya? Iya. Gue cocok logi aja. Mungkin saat gue berusaha untuk mau live streaming, dia itu minta tolong sama gue, tapi gue nggak peka. Maksudnya gimana? Disenggol lah HP gue sama dia. Jatuh. Enggak gini, logiknya mungkin gini ya. Logiknya ya. Soalnya kan dia masih ketemu lu. Kan kata lu nih, misalnya kita main logik lu, dia udah ada chat di hari Sabtu, hari Minggunya kan dia ketemu lu. Itu juga masih teka-teki, Yud. Karena hasil dari penelitian kepolisian saat itu, kondisi jenazah ini kan udah seperti itu. Udah ya, kita nggak bisa inilah. Secara nalar logikanya, ini udah lebih dari 2 hari. Lebih dari 2 hari? Itu ketemu hari Senin. Lebih dari 2 hari berarti kan antara hari Minggu atau hari Sabtu.
ya kan? Lebih dong, Iya. bukan kurang dong. Antara hari Minggu atau hari Sabtu. Dan kalau kita mau cocokin lagi, foto jenazah dan foto yang dia kirim, bajunya sama. Maksudnya foto, oh pas dia foto Selfie, selfie yang ngirim ke IG lu, mm-mm, bajunya sama. bajunya sama. Dan dia ngirim foto selfie itu di hari Di hari Sabtu. Sabtu. Wah, bajunya sama. Ini sih cocok logi aja ya. Iya, iya. Gue coba untuk menafsirkan. Hmm. Mungkin di hari Minggu itu dia sudah berusaha untuk memberi info. Hmm. Gue udah nggak ada saat. Tolong urusin jenazah gue. Mungkin. Mungkin. Dengan cara yang mungkin dia datang ke kosan gue. Ya kan? Entah yang handphone gue jatuh itu dia yang nabrak. Dan yang lebih jelasnya lagi, foto terakhir yang dia posting, lu perhatiin di belakang ini ya, di belakang kepalanya dia itu ada tulisan emergency, yang artinya Bahaya, darurat. Cuman gua nggak peka sama tanda itu. Iya ya, masuk akal ya. Di fotonya terakhir itu ada bacaan emergency yang dari gue lihat itu ngadep ke dia ya. Iya, ada anak panahnya. Anak panahnya. Wah iya sih anjir ya. Kok kayak udah kayak gimana ya? Udah firasatnya itu kencang banget gitu. Iya. Udah ada apa ya namanya ya? Simbol-simbol alam nih sebenarnya. Kode Ya kan? lah. Kode-kode alam seperti itu. Iya ya. Tapi ya terlepas dari misteri kematiannya dia ya. Baik lagi sih, gue nggak mau hal ini terjadi lagi dimanapun dan terjadi ke siapapun. Iya, benar. Karena ini tuh serem banget sih. Pasti sih. Gua aja yang nggak ada di tempat kejadian aja, jujur Sat, sampai nggak bisa tidur seharian Sat. Jujur, itu gue baru cerita nih sama lo. Karena waktu itu kan gue sempat ketemu lu ya, minta klarifikasi gitu, ngobrol sebentar. Ternyata ngelihat kondisinya, wah gila sih. Apalagi lu yang ada di tempat kejadian. Nah inilah sebenarnya sesuatu hal yang bisa dibilang di luar nalar, tapi sebenarnya ini firasat yang memang mungkin karena kedekatan lu sama dia sehingga dia ada kode-kode alam yang menyampaikan ke lu bahwa memang ada something nih sama orang terdekat lu. Itu kita nggak bisa pungkiri. Jadi gitu aja ceritanya. Ya. Wah gila sih. Tapi sampai sekarang lu masih Masih kadang keinget sih, Keinget. cuman kangen gitu aja sih. Kalau lagi lewat tempat yang biasa kita lewatin bareng-bareng tuh kayak anjir dulu kita nongkrong di sini nih. di sini. Ya. Gue juga kalau lewat sana tuh yang kafenya dulu tuh, gue ngeliat anjir dulu gue pernah nongkrong di sana masih. Wah, pokoknya gila lah, adalah kalau diceritakan itu yang ada kita nggak bisa move on ya. Karena ini pesan aja buat kita semua, sesuatu hal yang mungkin menjadi beban kalian jangan kalian pendam sendiri. Kita kalau bisa curahkan agar beban itu tidak terlalu berat. Ya, betul. Ya, sehingga tidak membuat diri kita ini menjadi depresi dan hilang arah. Ya, jangan pernah ngerasa sendiri. Benar. Karena mereka bisa aja ada di sekitar kita. Karena kita di misteri kita. Ke sana ya. Sana. Ya, oke. Teman-teman semua, Bang Satria, terima kasih banyak atas ceritanya. Sehat terus buat lu ya. Yoi. Jangan aneh-aneh lu ya. Maaf ya Jud kalau gue udah gak kuat. Waduh, jangan dong. Gak kuat nih mau bangun berat banget. Iya, berat banget ya. Oke, teman-teman juga bisa ambil hikmahnya ya, ambil pesan baiknya dan buang yang buruknya. Karena ini adalah pesan untuk kita semua. Intinya satu ya, sekali lagi kalian punya teman, jangan menganggap diri kalian ini hidup sendiri. Dan yang kedua, jangan pernah meniadakan Tuhan. Benar. Pikir panjang lah ya. Iya. Kalau mau apa-apain itu pikir panjang. Oke. Sekian dari saya Kang Yuda. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan buat teman-teman semua nih yang mungkin ada cerita-cerita menarik seputar hal-hal mistis yang mau diceritakan di channel misteri kita, bisa kirim melalui email yang ada di bawah ini atau ke Instagram misterikita_channel. Ya, kirim aja rangkuman ceritanya. Barangkali teman-teman bisa bercerita di sini. Ya, dan merasakan langsung chemistry dan aura-aura dari sesuatu hal yang ada di sekitar kita.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.